Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Zua Ramadina Ananda, NPM 2105030016. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah telaah kurikulum yang berjudul Evaluasi Kurikulum di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Di sini sudah saya tuliskan, kurikulum itu merupakan semua upaya yang diadakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk menstimulus peserta didik belajar, baik belajar di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun ketika berada di luar sekolah. Sementara itu, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1/19 disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini menjadi sangat penting untuk dimiliki pada setiap sekolah sebagai pedoman bagi guru, terutama bagi sekolah-sekolah yang formal, di mana kurikulum itu akan menjadi pedoman dan memberikan arah dalam mengajar. Sesuai dengan pengertian kurikulum, yaitu sesuatu yang terencana. Maka dalam dunia pendidikan, segala kegiatan siswa dapat diatur dengan demikian, sehingga tujuan adanya pendidikan itu dapat tercapai. Pentingnya melakukan evaluasi dalam penerapan kurikulum di lingkungan sekolah. Nah, evaluasi ini dapat digunakan untuk upaya peningkatan pengetahuan peserta didik dan juga peningkatan kualitas atau isi yang ada pada kurikulum karena terdapat unsur penilaian. Dengan penilaian, maka sebuah kurikulum diharapkan akan terus menjadi pedoman dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang bisa memacu pemaksimalan setiap kegiatan pembelajaran yang dapat menghasilkan pengalaman belajar, khususnya bagi setiap peserta didik yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi dalam ranah pendidikan pengetahuan. Evaluasi kurikulum ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, akan tetapi dengan adanya evaluasi kurikulum juga dapat memberikan manfaat bagi para pengajar. Dengan diadakan evaluasi kurikulum pengajar, dapat menyusun dan memperbaiki rencana pembelajaran yang akan digunakan yang sekiranya tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana awalnya. Selanjutnya, waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi kurikulum. Kurikulum ini dirancang untuk menunjang proses pembelajaran menjadi terstruktur dan terorganisir dengan baik guna menjadikan proses pembelajaran membentuk mahasiswa yang berkompeten. Kurikulum ditinjau ulang setiap 5 tahun sekali dan pada 5 tahun berlangsungnya kurikulum tentunya dapat penyesuaian dalam arti perubahan fenomena. Sebagai contoh, di era globalisasi sekarang ini diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik. Beberapa mahasiswa sering menganggap evaluasi kurikulum merupakan perubahan kurikulum. Kata perubahan kurikulum dianggap kurang tepat karena memang bukan kurikulum yang berubah, melainkan adanya evaluasi yang rutin dilakukan setiap 5 tahun dan harus dilakukan guna menyesuaikan adanya perubahan di masyarakat. Jadi sebenarnya itu bukan perubahan kurikulum, namun evaluasi atau perbincangan ingin mau dirubah atau ditetapkan kurikulum itu sesuai dengan keadaan para peserta didik, menyesuaikan keadaan dan perkembangan zaman. Isi kurikulum ada beberapa, yaitu memiliki 5 komponen utama. Yang pertama tujuan, kemudian materi, selanjutnya ada strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi yang terakhir. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan karena memiliki komponen itu memiliki tujuan masing-masing. Kemudian di sini ada uraian tiap-tiap komponen kurikulum tersebut. Komponen tujuan itu merupakan program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Dalam
Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan ikut pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ada tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, ada tujuan pendidikan menengah, kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang B, ada komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program di tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau konten yang dilakukan sebagai kurikulum. Terlebih dahulu, perencanaan kurikulum harus menyeleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang C, ada komponen media atau sarana dan prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami isi sajian guru dalam pengajaran. Kemudian ada komponen strategi pengajaran. Strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dan melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Kemudian ada komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemudian selanjutnya ada komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wright dalam Sudrajat 2010 bahwa curriculum evaluation may be defined as the estimation of growth and progress of students toward objective or values of the curriculum. Kesimpulannya di sini adalah penerapan kurikulum dalam dunia pendidikan itu digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada lingkungan sekolah. Adanya penerapan kurikulum dalam lingkungan pendidikan tidak selalu berjalan dengan baik sesuai apa yang telah menjadi rencana dan yang menjadi harapan bagi para perumus kurikulum. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi penerapan kurikulum agar bisa diketahui apa saja yang menjadi penyebab tidak maksimalnya penerapan kurikulum pendidikan tersebut. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Maka jika banyak kekurangan datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.